Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Adri Murni, CGP Angkatan 7, instansi asal SMA Negeri 8 Pekanbaru, Riau. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi dan kesimpulan. Tugas 1.1A8 modul 1.1. Dengan fasilitator Ibu Nelwati MPD dan Ibu PP Luciana Ventimora SHMH. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan, namun juga terkadang disalahartikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam mencari ilmu dan faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi oleh kultur, budaya, dan lingkungan setempat. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi pada waktu ke waktu. Jadi sebagai guru, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita harus mempersiapkan anak kita untuk menghadapi tuntunan zaman di masa yang akan datang. Yang kedua, ibarat menanam padi. Maksudnya di sini adalah peranan pendidik adalah seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanamannya, agar tanamannya bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Yang ketiga, menghamba kepada anak. Maksudnya menghamba kepada anak adalah bukan saja kita menurutkan apa yang dimau oleh anak, tetapi di sini adalah kita berfokus kepada semua kepentingan anak dan juga semua kebutuhan anak. Yang ketiga adalah menuntun. Maksud menuntun di sini adalah sebagai pendidik kita harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar dia dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, karena dia akan tumbuh sebagaimana kodrat yang ada pada diri anak tersebut. Berikutnya adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu adalah penanaman karakter. Di sini anak bergerak sesuai dengan apa yang dia miliki, tetapi di sini kita harus menyeimbangkan antara cipta, karsa, dan karya, sehingga anak bisa hidup secara seimbang. Berikutnya adalah bermain. Maksudnya di sini adalah anak harus belajar dengan keadaan gembira. Dia harus masuk kepada permainan dan juga di sini guru harus memberikan pembelajaran secara lebih menyenangkan. Berikutnya adalah trikon. Azas trikon ini maksudnya adalah kontinu, konvergen, dan konsentris. Di sini ketiga unsur ini harus dipadukan agar anak bisa berkembang lebih baik. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya sekarang baru tahu dan sadar kalau mendidik itu adalah menuntun dan mengembangkan bakat anak sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa, karena setiap anak itu unik dan istimewa. Selama ini saya masih belajar fokus pada saya. Nah, di sekolah guru tidak saja mengajar, transfer ilmu, transfer knowledge, tapi juga mendidik. Berikutnya adalah pembelajaran itu harus menyenangkan, harus lebih sabar terhadap anak dan berfokus kepada bagaimana pengembangan potensi yang dia punya. Dan yang terakhir, pendidikan harus memposisikan diri sebagai pamong atau orang tua anak di sekolah. Nah, refleksi apa sih
yang saya lakukan kepada anak dalam proses pembelajaran sebelum saya mempelajari modul ini, yang pertama, pembelajaran saya masih berpusat pada diri saya atau saya sebagai guru, belum kepada anak. Yang kedua, saya lebih mengutamakan kemampuan kognitif dan kurang memperhatikan karakteristik setiap anak. Yang ketiga, masih ada batasan atau hubungan antara saya dengan anak. Saya kurang berinteraksi dengan mereka. Di sini saya mempertempatkan diri saya sebagai seorang guru, bukan ibu mereka. Yang keempat, saya lebih banyak memberikan hukuman, bukan penghargaan, karena saya percaya hukuman dapat merubah perilaku siswa. Nah, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara? Setelah saya mempelajari Nobel 1, setelah saya refleksi, saya menyadari bahwasanya saya harus berubah. Saya harus bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak didik saya. Saya harus bisa membuat mereka menjadi insan yang sebenar-benarnya. Jadi saya harus melakukan beberapa perubahan dalam kelas saya nantinya. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya harus memberikan pembelajaran yang saya lakukan harus berpusat kepada anak. Saya harus memahami anak dengan segala kelebihan, potensi, serta karakteristik yang mereka miliki. Yang kedua, saya juga harus menyikapkan nilai-nilai. Saya juga harus menyiapkan nilai-nilai, menyisipkan nilai-nilai kebudayaan lokal dalam proses pembelajaran di kelas serta penanaman nilai-nilai budi pekerti. Karena pembelajaran di kelas itu adalah bagian dari pendidikan, maka saya harus siap menyiapkan anak saya untuk bisa punya akhlak dan karakter yang baik. Tidak hanya saja mengajar. Yang ketiga, saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya harus menyediakan media atau model pembelajaran yang saya akan lakukan adalah memberikan diagnostik terlebih dahulu apa yang dibutuhkan anak saya dan bagaimana pembelajaran tadi bisa berjalan dengan baik tanpa berfokus kepada saya, tapi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan anak-anak saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat dan bahagia.